Siaran pendidikan dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19. Pembelajaran kali ini dengan materi kekayaan sumber energi di Indonesia diperuntukkan untuk kelas 4 sekolah dasar dengan narasumber Ibu Hevi Trisilawati SPD SD dan Ibu Chandra Ayu Ciptani SPD SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kelas 4, ayo kita belajar di RKS FM bersama saya Ibu Hevi Trisilawati SD Negeri 02 Kaibahan dan Ibu Chandra Ayu SD Negeri 01 Pekuncen. Salam bahagia, salam sehat selalu untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua baik dan sehat ya. Amin. Pada masa COVID-19 ini, kita harus mentaati dan melaksanakan salah satu himbauan dari pemerintah, yaitu stay at home. Tahu enggak anak-anak, stay at home itu apa? Ya, stay at home, ya, tetap di rumah. Walaupun kalian tidak berangkat sekolah, tapi kalian harus tetap semangat belajar di rumah. Nah, kali ini kita belajar kelas 4, tema 9 yaitu Kayanya Negeriku. Subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. PB3, Sumber Daya Alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, kita menuju ke sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kalian pasti ingat, apa itu sumber daya alam anak-anak? Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berada di alam, walaupun itu benda mati ataupun makhluk hidup yang berada di sekitar kita, yang digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sumber daya alam dapat dijadikan sumber energi. Nah, sumber energi itu sendiri terbagi menjadi 2 ya anak-anak. Yang pertama, sumber energi yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sekarang kita belajar sumber energi yang dapat diperbarui. Masih ingat anak-anak? Siapa yang tahu sumber energi yang dapat diperbarui itu apa? Ya, sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan terus-menerus, ya, karena dapat tersedia kembali. Contohnya apa anak-anak? Siapa yang tahu? Ya, ada matahari, tanah, hutan, hewan, dan air ya anak-anak ya. Matahari anak-anak. Matahari, kalian pasti tiap hari menikmati matahari. Matahari adalah sumber energi utama di dunia. Matahari juga bermanfaat bagi alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Untuk selanjutnya, tanah ya. Tanah ya. Tanah adalah tempat kita semua berpijak. Manusia dan makhluk hidup lainnya tinggal di atas tanah. Ada banyak sekali jenis tanah ya anak-anak. Jenis-jenis tanah antara lain tanah vulkanik, tanah humus, dan tanah gembur. Kalian suka menanam bunga anak-anak? Nah, kalau kita menanam bunga, itu kita pilih tanah yang ada humusnya. Kita kasih pupuk biar subur. Nanti dengan seperti itu kita melestarikan alam. Yang selanjutnya yaitu hutan. Sudah pernah lihat hutan anak-anak? Ya, hutan merupakan sumber daya alam yang dapat rusak. Hutan dapat rusak dan musnah jika tidak dilestarikan. Untuk itu kita harus melestarikan hutan ya. Penyebab kerusakan hutan antara lain apa anak-anak? Penebangan hutan secara liar. Ya, kebakaran hutan yang terjadi pada musim kemarau dan pembakaran hutan untuk membuat ladang. Ya, untuk selanjutnya hewan ya anak-anak. Hewan, tahu hewan ya anak-anak?
Ya, hewan itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ada hewan atau binatang liar dan hewan peliharaan. Contoh hewan piaraan yaitu misalnya sapi, kerbau, kambing. Ya, kalau untuk binatang liar diantaranya gajah, harimau, buaya, beruang, dan rusa. Binatang liar dapat berkembang biak sendiri. Adapun hewan ternak sengaja dibudidayakan. Hewan ternak dipelihara untuk mendatangkan penghasilan. Nah, dari penghasilan tadi itu untuk kemakmuran manusia. Ya, untuk selanjutnya yaitu air. Setiap hari kalian pasti memerlukan air ya. Air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Manusia menggunakan air untuk apa anak-anak? Ya, untuk minum, untuk mandi, mencuci, dan memasak. Kita dapat memperoleh air bersih dari sumur, mata air, air hujan, dan air dari pam. Ya. Selain itu, untuk keperluan sehari-hari, kegunaan air antara lain untuk mengairi sawah, memelihara ikan, sarana transportasi, dan pembangkit listrik. Kalian pasti setiap harinya memerlukan air. Untuk itu, kalian harus menjaga air tersebut supaya lestari dengan cara menghemat air. Bagaimana kalau misalnya kalian buka keran, kalau sudah penuh dimatikan. Itu ya anak-anak. Nah, bagaimana jika kita bernyanyi bersama? Ya anak-anak ya, kita bernyanyi sebuah lagu yang berjudul Ibu Pertiwi. Sudah siap anak-anak? Ayo kita bernyanyi bersama. Ku lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Ku lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kini ibu sedang susah. Wah, pintar sekali. Kalian semua telah menyanyikan lagu Ibu Pertiwi bersama-sama dengan baik. Nah, di dalam lagu Ibu Pertiwi tadi banyak ya sumber daya alam di dalamnya. Ada hutan, gunung, sawah, dan lautan.